Shalom, damai di hati. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar di pagi hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, aku diberkati, kamu diberkati. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di pagi hari ini orang semua mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu lagi bagi kita untuk datang memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mulaikan ibadah di pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan buka dengan doa, dan doa ini akan dibawakan oleh Enci Dina Bawehu. Tapi sebelumnya kita angkat pujian yang berkata, hanya bagi Yesus. Oh, alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan adik-adik, kita akan membuka ibadah pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena atas penyertaan-Mu Tuhan, Engkau masih menyertai di hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh datang di tempat ini, kami mau beribadah bersama-sama Tuhan. Kiranya Engkau mau pimpin ibadah ini dari permulaan hingga boleh berakhir dengan segala baik. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami datang siap untuk mendengarkan dan memuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini orang masuk dalam pujian. Enci minta adik-adik bangkit berdiri. Orang Iko itu gerakan dari enci-enci yang akan membawakan puji-pujian saat ini. Dan lagu pertama yang berjudul Cari Jiwa Bersama Yesus. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati.
Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita masuk pada pujian yang kedua yang berkata, Tuhan Yesus Allah luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Nah, adik-adik, dan pujian yang terakhir yang berkata, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tadi orang sudah memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Sekarang orang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Benci minta orang persiapkan hati dan pikiran, terlebih itu Alkitab orang persiapkan. Nah, adik-adik, dan cerita firman Tuhan ini akan dibawakan yang terkasih Penatua Benci Vera Muntu untuk Paulus. Ya, adik-adik yang kekasih di dalam Kristus Tuhan, pagi hari ini kita akan masuk di dalam cerita firman Tuhan yang nanti ambilnya dari Alkitab. Namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian sebelum kita berdoa, pujian yang berkata Roh Kudus yang manis. Ku buka hati
Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Adik-adik yang kekasih, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Nyatanya di pagi hari ini, Tuhan masih ada, boleh bersama-sama dalam kehidupan kami. Sehingga kami masih menikmati hari yang baru, sehat yang baru, kuat yang baru. Dan saat ini Tuhan Yesus, saya mengundang Engkau duduk bersama dalam kehidupan saya, untuk saya belajar lewat cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, cerita firman-Mu yang akan disampaikan, saya mampu menerima, agar senantiasa Tuhan boleh menjadi pelajaran yang baru di dalam kehidupan saya. Ajar saya Tuhan untuk duduk diam sopan, agar saya mengerti apa kata firman-Mu di saat ini. Dalam nama Yesus, firman hidup untuk kami. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Kristus Tuhan, cerita kita di pagi hari ini diangkat dari kitab Nehemia 5 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-19. Dan tema cerita ini adalah kepribadianku. Sedangkan judul adalah rela berkorban. Adik-adik yang kekasih, apakah adik-adik tahu siapa yang memimpin bangsa Indonesia kita yang tercinta ini? Siapa yang tahu? Dia adalah seorang presiden. Dan tahu namanya presiden kita? Ada yang tahu? Tentunya semua kita tahu. Dia adalah seorang Bapak Jokowi Dodo yang lazimnya kita sebut. Nah, adik-adik yang kekasih, ketika seorang memimpin satu kabupaten, namanya bupati. Sedangkan seorang yang memimpin kota dinamakan wali kota.
Nah, cerita di saat ini menggambarkan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, seorang pemimpin yang rela berkorban, seorang pemimpin yang sangat percaya. Dan siapakah yang dipercayakan untuk memimpin daerah Yehuda? Dia adalah seorang bupati. Nah, adik-adik kira-kira tahu siapa namanya? Dia adalah seorang sosok Bupati Nehemia. Nah, kira-kira bagaimana seorang Nehemia akan menjadi seorang pemimpin atau bupati di daerah Yehuda? Mari adik-adik kita saksikan cerita ini lewat video yang sudah ditayangkan nanti. Sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artahsasta. Jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini.
Ya, adik-adik sudah kita mendengar, bahkan melihat, menonton video yang sudah ditayangkan. Nah, adik-adik, Nehemia, dia adalah seorang pemimpin yang memiliki hati yang sangat baik. Nehemia tidak mau mengambil milik rakyat yang bukan menjadi haknya, seperti hasil pertanian, perkebunan, dan lain-lain, karena Nehemia seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Tadinya seorang pemimpin yang sebelum Nehemia jabatan, seorang pemimpin yang tidak mengenal Tuhan, yang hanya menyusahkan rakyatnya sendiri. Namun sosok Nehemia dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, adik-adik, Nehemia itu sangat-sangat melihat akan keberadaan daripada rakyatnya. Dia tahu kesusahan dan penderitaan rakyatnya. Nah, adik-adik, Nehemia seorang pemimpin yang baik hati, yang mengerti, yang mampu melihat rakyatnya. Nah, adik-adik, demikian pula sosok Kristus yang tadinya sudah rela berkorban demi kehidupan kita manusia. Dosa yang telah kita lakukan, sesuatu yang tidak benar kita lakukan, namun oleh pengorbanannya Tuhan Yesus mampu memberikan nyawanya untuk berkorban untuk dosa kita manusia. Nah, adik-adik yang ada di sekitar kita, teman yang ada di sekitar kita, orang tua, mama dan papa, oma dan opa, bahkan tetangga kita, baiklah kita boleh menjadi seorang yang benar-benar takut Tuhan, yang mau melihat keberadaan teman kita atau sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Nah, disitulah kita boleh menjadi Nehemia di masa yang akan datang atau di masa kini. Adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan. Di saat-saat ini kita sebagai rakyat, warga yang baik, nantinya kita akan diperhadapkan dengan pemilihan wakil bupati, bahkan wali kota, serta gubernur. Nah, adik-adik, kita sebagai warga yang baik, kita tentunya turut untuk menopang, berdoa bersama agar semuanya bisa terlaksana dengan baik dan benar. Itu semua berkat perkenanan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman dan ceritanya untuk kita. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Encik minta kita persiapkan persembahan kita dan kita angkat pujian yang berkata, karena begitu besar kasih Allah. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangan, tunduk kepala, kita akan berdoa syukur. Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kami
Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Di hari ini, hari yang baru, di hari Minggu, Engkau masih memperkenankan kami boleh ada. Kami hidup dengan sehat, kuat. Kami percaya itu berkat perkenanan-Mu. Bahkan kami sudah diberikan kesempatan untuk belajar lewat firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, firman yang hidup untuk kami. Firman yang selalu menopang kehidupan kami. Firman yang selalu mengantar kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk tetap setia, taat, dan takut akan Engkau. Jadikan kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran kepada mama dan papa. Anak-anak sekolah minggu yang bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus, firman-Mu akan terus menjadi pelita dalam kehidupan kami. Memberkati mama dan papaku yang terus dengan sukarela, dengan sukacita melayani kami, menuntun kami, mengarahkan kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Memberkati guru-guru sekolah minggu, Enci Engku yang dengan sukarela, dengan sukacita melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah hikmat, kesehatan, kekuatan menjadi bahagian kehidupan Enci-enci dan engku-engku kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun mau berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami, gereja kami yang senantiasa terus kami ada di dalam tanggung jawab pelayanan. Biarlah Engkau ada bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin kami, agar ketika mereka mau menjalankan tugas kerja tanggung jawab pelayanan mereka, semua Tuhan berkat kekuatan dan nama-Mu saja dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tadi kami sudah boleh memberikan persembahan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati persembahan yang sudah boleh kami berikan di pagi hari ini. Memberkati mama dan papaku dengan setiap pekerjaan, usaha yang sementara mereka tekuni. Biarlah berkat-berkat-Mu boleh menjadi bagian kehidupan mama dan papaku, agar kami selalu bisa memberi yang terbaik kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari ini kami pun mau berdoa untuk persiapan kami pada minggu depan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau siapkan waktu yang baik juga, cuaca yang terbaik, agar di minggu mendatang kami boleh lagi bersekutu, memuji, memuliakan, beribadah seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang terus kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terus mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Adik-adik, mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita akan tetap tinggal bersama-sama dalam kehidupan persekutuan anak-anak sekolah minggu yang ada di Perumahan Rizki. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini boleh dapat terlaksana dengan segala baik. Semoga apa yang sudah kita dengarkan cerita tentang firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan. Terlebih adik-adik boleh praktikkan itu di dalam kehidupan setiap hari. Nah, adik-adik, saat ini orang masih diperhadapkan dengan COVID-19. Encik berpesan, orang harus rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan tetap berdoa semoga orang semua diberikan terus kesehatan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang. Shalom, damai di hati.